Hai guys, balik lagi di Starcom Indonesia dengan gua Cinta. Pada video kali ini kita kedatangan keyboard mekanikal yang belum lama ini itu ya muncul ya di kalangan pecinta para keyboard mekanikal. Banyak juga yang udah nge-review dan ada yang responnya baik, ada yang responnya juga kurang baik. Maka dari itu, gua pengen ngebuktiin sendiri gimana performa dari keyboard ini. Ini dia, di samping gua udah ada keyboard Titan 3 dari Gamen. Kita lihat, buy or buy. Oke, yang pertama kita bahas dulu isi dari packaging keyboard ini. Gak usah di-unboxing lah ya. Jadi kita dapat keyboardnya, buku manual dan kartu garansi, kabel Type-C yang ujungnya bentuk L dan belum braided, switch dan keycaps puller, 2 buah switch cadangan, dan ada keycaps cadangan buat escape dan spacebar-nya. Oke, sekarang kita beralih ke keyboardnya. Di bagian sampingnya itu dia ada satu port USB Type-C yang kalau kata orang sih ganggu ya kalau lo itu pengguna coil cable. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena kan tadi di paket penjualannya ada satu USB Type-C yang bentuknya L gitu kan. Dan dia ini tersedia dalam 2 warna. Yang pertama grey black, yang kedua black grey. Dan tersedia dalam switch biru aja. Gue bahas hal yang gue suka dulu dari keyboard ini. Yang pertama, gue suka karena bentuknya itu compact, jadi nggak makan banyak tempat ya. Terus yang kedua, dia ini tritone, jadi sih menurut gue nggak monoton ya. Terus untuk build quality-nya, dia udah kokoh dan juga udah solid. Tapi pas gue ketok-ketok di bagian belakangnya, dia itu kopong. Terus kalau untuk keycaps-nya, dia ini udah menggunakan PBT double injection, jadi ya udah enak sih buat penggunaan daily. Keyboard ini juga memiliki fitur RGB per key dan bisa diatur pakai tombol FN plus ALT sampai 20 mode dengan lighting rainbow dan nggak ada software buat semacam ngubah warna backlit-nya. Oke, sekarang gue mau nyobain buat typing test. Setelah gue coba, suaranya itu kedengeran hollow sih. Ya wajar, karena kan keyboard ini nggak ada dampering foamnya sama sekali ya. Dan dimaklumi juga sih, karena kan mengingat harga yang diberikan nggak mahal-mahal juga. Dan untuk bagian stabilizernya, kalau secara kita pakai buat ngetik, buat spacebar, shift, atau enter, itu sedikit rattle. Apalagi di bagian spacebar itu terasa banget kalau rattle. Mungkin kalau kalian coba buat custom moddingnya, itu bakalan bisa buat ngurangin rattle. Untuk switchnya, Gamen Titan 3 ini dia bawaan switchnya itu Outemu box yang bisa removable 3 pin aja. Jadi kalau kalian punya switch favorit atau switch cadangan yang lain selain ini, bisa kalian ganti. Dan yang paling menarik perhatian dari keyboard Titan 3 Gamen ini ada di bagian key shift right sama tombol arrow up-nya. Yang kalau dilihat-lihat sih rada beda dari beberapa layout keyboard mekanikal 65% atau 68%. Jadi gue yang suka kebiasaan mencet tombol kombinasi buat tanda tanya, petik, atau simbol di sisi kanan rada aneh, sama ya kadang salah pencet. Mungkin nantinya bakal rada sulit ya buat kalian yang mau ganti ke keycaps lain, karena ya harus nyamain bentuk dari keycaps ini. Atau kalau dari kalian ada yang tahu merek keycaps apa yang cocok buat keyboard ini, tulis di kolom komentar. Jadi kesimpulan keyboard Gamen Titan 3 ini adalah buy kalau misalnya kalian mau nyobain keyboard mekanikal 65% dan belajar modding keyboard mekanikal, ini bakalan cocok buat kalian. Dan buy kalau misalnya kalian punya opsi keyboard mekanikal dengan range harga yang hampir serupa dan punya kenyamanan yang tanpa diapa-apain tuh udah nyaman, ya kalian bisa pilih opsi terbaik kalian. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Dan kalau misalnya kalian pengen keyboard Gamen Titan 3 ini, gue bakal taruh link pembeliannya di description box. Oke, gitu aja. Gue Cinta dan sampai jumpa!